Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf Ibu, sepertinya kamera laptop saya sedang terjadi error. Jadi wajah daripada saya belum bisa saya tampilkan. Sebenarnya kemarin laptop ini masih bisa untuk zoom, tapi kurang tahu kenapa kok malam ini sepertinya tidak muncul kameranya. Baik Ibu, eh, saya di sini mahasiswa daripada DCC Bandar Lampung yang akan mempresentasikan mata kuliah pengantar Big Data guna untuk memenuhi tugas daripada yang telah diberikan. Baik, nama saya Catur Agustiawan dengan NPM 2470112219P. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar Big Data tentang memahami peran strategis Big Data dalam dunia bisnis. Harapannya setelah mengikuti eh, presentasi ini, semua teman-teman yang menyaksikan video ini dapat memahami dan dapat mengambil manfaat daripada materi yang telah saya sampaikan. Dunia bisnis kini mengalami transformasi digital yang sangat cepat. Hampir semua aktivitas bisnis menghasilkan data, baik itu data dari transaksi penjualan, transaksi pelanggan, hingga aktivitas media sosial. Namun, pada kenyataannya, data dalam jumlah besar ini tidak akan berarti jika tidak dianalisis dan dimanfaatkan dengan baik. Nah, disinilah peran penting Big Data itu sangat berpengaruh. Big Data membantu perusahaan memahami kondisi pasar, perilaku pelanggan, dan membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien. Karena sekarang dunia bisnis itu tentunya tidak terlepas dari online. Jadi semua transaksi, baik itu transaksi pelanggan, bahkan perilaku pelanggan pun bisa terdeteksi langsung, seperti yang kita pahami algoritma daripada pelanggan tersebut. Semisal pelanggan A sering eh, melihat sepatu di media sosial, scroll-scroll sepatu di TikTok, otomatis saat dia membuka sebuah platform, kita bilang Shopee, itu otomatis dia akan diarahkan langsung kepada jenis-jenis sepatu. Nah, disitulah salah satu peran daripada Big Data sehingga eh, dapat mengambil sebuah keputusan yang lebih tepat dan efisien. Kemudian apa itu sebenarnya Big Data? Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, cepat, berubah, dan bervariasi. Ya, sehingga sulit dikelola menggunakan perangkat lunak tradisional. Konsep daripada Big Data dikenal dengan karakter 5 utama atau 5V. Yang pertama itu volume, menunjukkan jumlah daripada data. Velocity adalah kecepatan dan aliran data. Variety mengacu pada jenis data yang beragam. Veracity mencerminkan keakuratan atau kualitas data, dan yang terakhir ada value, adalah nilai atau manfaat bisnis yang bisa didapat dari data tersebut. Kemudian ada sumber-sumber big data.
Big data berasal dari berbagai sumber, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Contoh adalah data dari media sosial yang menunjukkan opini publik, transaksi e-commerce yang merekam perilaku belanja. Nah, ini seperti yang saya sebutkan dari awal tadi, perilaku daripada pelanggan. Kemudian sensor IoT atau IoT pada mesin atau kendaraan, riwayat penelusuran internet, hingga data internet perusahaan dari CRM atau ERP. Semua ini bisa diolah dengan benar, bisa memberikan insight yang sangat bermanfaat. Kemudian pentingnya big data dalam bisnis. Bagi dunia bisnis, big data menjadi alat penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pelanggan, memprediksi tren pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat strategi bisnis. Data yang dianalisis dengan benar bisa membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta menghasilkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar atau customer. Contoh penggunaan big data. Berbagai sektor industri telah menggunakan big data untuk mendorong kinerja bisnis. Dalam dunia retail, perusahaan seperti Amazon menggunakan big data untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan. Di sektor keuangan, big data membantu mendeteksi transaksi mencurigakan sebagai bagian dari sistem pencegahan penipuan. Dalam manufaktur, data dari sensor mesin digunakan untuk memperkirakan waktu perawatan. Sementara di bidang kesehatan, data rekam medis dapat digunakan untuk mempercepat diagnosis dan pengobatan pasien. Teknologi pendukung big data. Pengelolaan dan analisis big data membutuhkan teknologi khusus. Hadoop dan Spank digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar secara paralel. NoSQL seperti MongoDB digunakan untuk menyimpan data tidak terstruktur untuk visualisasi data agar mudah dipahami. Digunakan alat seperti Tableau atau Power BI. Di sisi lain, teknologi seperti machine learning dan AI digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dan membuat prediksi dari data. Kemudian, tantangan untuk mengimplementasikannya. Meskipun big data menawarkan banyak manfaat, ada juga sejumlah tantangan yang harus dipahami. Yang pertama yaitu masih banyak organisasi yang kekurangan SDM dengan keterampilan analitik atau kurangnya SDM yang berkompeten dalam hal ini. Kemudian biaya infrastruktur dan teknologi bisa lebih besar. Ketiga, isu keamanan dan privasi data menjadi sangat penting, apalagi dengan regulasi seperti GDPR. Kemudian yang terakhir, eh, banyak perusahaan memiliki sistem lama yang sulit diintegrasikan dengan teknologi big data yang baru. Jadi memang masih banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan eh, cara kerja lama. Kemudian, gimana sih cara atau strategi mengimplementasikan big datanya tersebut? Mari kita kulas. Untuk mengimplementasikan big data secara efektif, organisasi perlu memiliki strategi yang sangat matang. Yang pertama, tetapkan tujuan bisnis yang spesifik dan terukur. Lalu, bentuk tim data yang berkompeten. Pilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Sebaiknya mulai dari proyek kecil atau
pilot project untuk menguji efektivitasnya. Setelah terbukti sukses, proyek dapat diperluas. Kemudian tentunya harus ada evaluasi secara berkala. Ini penting untuk memastikan hasil yang sangat optimal. Nah, demikianlah beberapa poin yang telah kami sampaikan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Big Data bukan hanya sekedar teknologi, tetapi merupakan bagian dari strategi bisnis masa depan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan data dengan baik akan lebih unggul dalam inovasi, pengambilan keputusan, dan daya saing. Mari mulai membangun budaya bisnis yang berbasis data atau data driven agar bisnis kita tidak hanya bertahan tetapi juga bisa berkembang dan memimpin di era digital ini. Baiklah, terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.